Ikuti perintah. Tidak boleh bersuara. Ngintip-ngintip buru taruh tempat yang jauh. Ini masih ada yang ngintip. Ayo curang. Nggak bisa kalau curang. Tur. Ini apa nggak tuh? Ini masih ngintip. Nih. Gak ada yang bergerak. Kalau bergerak takutnya jatuh. Ah. Jangan banyak gerak-gerak ya. Ntar ada api, kamu kena. Pegang macam-macam, duduk, jangan jongkok. Duduk, tak jongkok. Duduk. Ya, diam, duduk. Ini kamu nanti kena api loh nih, Michael.
Awas Pak Saif, ada tembok, nunduk, ada tembok. Jalfa, ikatan matanya turunin Jalfa.
Adik-adikku, ingatlah kembali betapa hari-hari berlalu telah memberi kesempatan, kenikmatan kesegaran udara pagi, merdunya kicauan burung, hijaunya dedaunan alam, menebarkan rasa kedamaian dengan segala kemolekan dan kenikmatan yang dicipta oleh Sang Penguasa alam, atau teriknya matahari di setiap jalan perkotaan, dengan segala dinamika kehidupan yang terus berjalan, menggambarkan kemajuan di alam kemerdekaan, menghadirkan suasana tersendiri di hari-hari kita. Dan itu semuanya akan terus kita nikmati dan rasakan hingga sesosok malaikat membawa ruh kita jauh dari raga, mempertanyakan semua yang kita lakukan di dunia, meminta balasan atas segala perbuatan. Dengan pedihnya siksaan neraka hingga hari kiamat nanti dan menghancurkan alam seisinya. Sadarkah manusia kini hanya suka meminta dan selalu ingin diberi, namun tak terbersit secuil ketidaksempurnaan dalam diri. Ingatlah, sebesar kekuasaan manusia, manusia adalah titik yang begitu kecil dibandingkan keagungan Yang Maha Esa. Manusia begitu lemah dan tak berdaya tanpa pertolongannya. Adik-adikku, renungilah dalam kalbumu tentang segala apa yang kau perbuat dan apa akibat dari semua kelakuanmu sejak engkau masih kecil hingga menginjak remaja. Renungkanlah, ya Allah, mulut ini penuh caci maki, kata-kata kotor, kata-kata yang pedih menyakiti hati, lidah janji yang sering mendustai, mulut yang senantiasa indah di hadapan manusia dengan segala tipu daya yang begitu jarang menyebut namamu. Kedua mata indah yang buta akan gemerlap dunia, selalu disinari cahaya neraka. Telinga penuh akan bisikan maksiat dunia, tak acuhkan suara-suara zikir dan doa, tak pernah mendengarkan seruanmu, tak bersegera azan berkumandang, tangan yang jarang bersedekah penuh serakah, begitu kotor akan debu dosa-dosa. Kaki lincah yang seharusnya kulangkahkan menuju jalanmu, tapi selalu berbelok ke lubang nista, menuju jalan sesat tanpa ujung. Otak cerdas namun selalu picik demi mendapatkan kepuasan dunia semata. Perut ini selalu lapar akan nikmat dunia, mengisinya hingga penuh tanpa belas kasih kepada orang kafir. Semakin engkau merenung, semakin engkau mengingat ibu, adikku, ibu. Pagi itu aku melaksanakan kewajibanku, tapi sungguh lalai dan bodohnya aku tak mencium tangan ibu. Hanya doa restu karena aku terburu-buru. Kejadian pagi itu membuat hatiku bersalah dan tak menentu.
Kurasakan beberapa keping kenangan yang hilang. Ibu, ada apa denganmu? Mengapa tiba-tiba aku rindu? Aku ingin rasanya pulang saat ini dan mendekat tubuh kurus yang kulitnya mulai keriput dimakan usia. Mencium kedua tangannya yang mulai gemetar, membelai rambutnya yang mulai ditumbuhi uban. Kerinduanku padamu membawaku tertidur menuju alam mimpi. Dan bahagianya aku, Bu, aku bertemu denganmu. Tapi di manakah kita, Bu? Mengapa tempat ini begitu gelap dan pengap? Tiba-tiba kau berjalan di depanku tanpa menoleh ke arahku. Kau membawaku pergi dari tempat yang pengap dan sesak ini, mengantarku menuju jalan pulang ke rumah. Namun sosok Mukian mengecil menjadi setitik cahaya yang lama-lama buram kupandang, membuat beribu pertanyaan menyerbuku. Ketidakpahamanku mengantarku tiba di depan rumah. Begitu kagetnya aku. Kain putih bersih terikat di depan rumahku. Orang-orang lalu lalang. Terdengar suara-suara merdu. Semakin lama semakin layu dan haru. Pertanyaan-pertanyaan kembali menyerbu dalam hatiku. Di saat kulangkahkan kaki menuju pintu rumahku, mendekati kerumunan itu, kudapati sesosok tubuh pucat kaku terbungkus kaku kain kafan. Itu ibuku! Itu ibuku! Itu engkau, Ibu! Ibu yang melahirkanku, ibu yang mengasihiku tanpa harap budi dan balas, ibu yang selalu kubantah perintahnya, ibu yang tak pernah mendengar nasihatnya, ibu yang selalu kulawan kata-katanya. Ibu, maafkan anakku yang sering membuat menangis karena segala tingkah laku. Ibu, maafkan aku yang belum sempat memberikan senyuman kebahagiaan untukmu. Ibu, inikah jawaban atas semua pertanyaanku itu? Ibu, setelah kepergianmu, dengan siapa akan kujalani hari-hariku? Dengan siapa keluh kesah ini kutumpahkan? Dan pada siapa kemarahan ini kuadukan? Ibu, dengan siapa kujelang hari-hariku dan cobaan-cobaan yang siap menghadang? Kini peri kecilmu tiada riang kembali. Langit biru menjadi kelabu tanpa kasihmu. Samudra mengering tanpamu, Bu. Ibu, maafkan aku. Maafkan aku. Maafkan aku, Ibu. Andai ku tak hidupku bersamamu, kan ku berikan senyuman terindah untukmu. Dekapan hangatmu, takkan ku bantah perintahmu, takkan ku abaikan nasihatmu. Ibu, kini aku hanya bisa menyesali, kini aku hanya bisa mendoakanmu. Tanpa ada senyuman manismu, tanpa ada belayan tanganmu, dan tak ada lagi nyanyian pengantar tidur yang selalu aku pandangkan. Tetesan air mata membasahi pipiku. Aku tersadar dari mimpi burukku. Kini ku bertanya kepada diriku, bagaimana
jika kematian memanggilku? Bagaimana jika malaikat maut datang menjemputku? Sudah siapkah aku menghadapmu ya Allah? Tiba sepertiga malam ini ku basuh hatiku untuk bersujud kepadamu ya Allah. Tunjukkan aku jalanmu, jauhkan aku dari kesesatan, ampunilah dosa kedua orang tuaku, kasihanilah mereka seperti mereka mengasihiku ya Allah. Terimalah tak kala engkau menangis, maka engkau sadari begitu banyak dosa yang memberatkan hatimu hingga membuatku susah bernapas. Renungilah dan renungilah. Terus apa guna hidup di dunia ini bila tahu banyaknya seekor semut kecil tanpa induknya? Adikku, begitu banyak kalimat yang engkau dapatkan, begitu banyak kasih sayang yang engkau rasakan, tapi tak pernah ada kata syukur terucap dari mulut indah yang berlumuran dosa. Wahai pemberi petunjuk, tuntunlah hati ini kepada kebenaran dan jauhkan dari kesesatan. Kusadari hari-hari yang telah kulalui berkelut dengan waktu yang mungkin terbuang sia-sia oleh kelalaian dan kesombongan yang tak pernah hilang meski terpapar panas matahari. Ya Allah, kenapa aku ini masih lalai akan tugas-tugasku, masih sombong kepadamu, padahal jauh di lubuk hatiku aku ingin hamba-Mu yang patuh, aku ingin tunduk hanya kepadamu, menghamparkan sejadah, menunduk kepala sujud kepadamu. Adikku, kini hapuslah air matamu, segarkan hatimu, dan tautkan jiwa-jiwa pandaumu. Kibarkan semangat baru dalam dirimu. Adikku, percayalah, hidup adalah kemewahan, hidup adalah kegembiraan, meskipun di hari terpuruk. Kenyataan bahwa kita saat ini hidup sehingga bisa membuat keputusan, bisa melaksanakannya, dan mampu membuat perbedaan tentu jauh lebih berharga daripada segala kesulitan. Resapilah saat dunia gelap gulita, hidup adalah alasan mengapa kita harus mencari cahaya terang. Kualitas hidup kita tergantung pada apapun yang kita temui, tapi pada seperti apa kita setelah menghadapi segala rintangan. Yakinlah adikku, hari ini adalah istimewa karena kita diperbolehkan masuk ke hari ini. Ada kesempatan untuk tumbuh dan menggapai cita-cita ke segala arah. Hidup adalah indah.
bila kita menerimanya sebagai kesempatan. Dimanapun kita, apapun yang kita hadapi, ambil keputusan untuk menikmati keindahan itu setiap hari. Dan saat kita mengambil pilihan ini, dunia di sekeliling kita pun akan menjadi lebih baik. Terakhir dan paling utama, tersenyumlah untuk awal yang lebih baik. Sebagai persembahan kepada ibu tercinta, menuju masa depan dengan sejuta asa menanti untuk kau raih. Suatu malam, pandangilah dirimu. Apa yang bisa diperbuat tatkala diri ini sudah tidak bisa melakukan apa-apa. Memandang diri di saat kegelapannya, malam penuh derai air mata yang tak mampu mengeluarkan waktu yang sempat tertinggal di masa lalu. Keterpurukan diri terkadang menghantui di saat mengingat dosa yang tak pernah bisa ditembus hanya dengan menangis tanpa apa. Akankah diri ini masih bisa kembali menghadap Sang Pencipta? Begitu banyak permasalahan yang dihadapi, tak satu pun yang bisa dilalui dengan baik. Mungkinkah semua ini adalah karma? Karma untuk diri yang selalu memikirkan diri sendiri tanpa memikirkan Sang Pencipta. Indahnya dunia hanyalah sebuah panggung sandiwara untuk dijadikan tontonan dan mengambil hikmah dari apa yang ditampakkan Tuhan untuk melangkah lebih maju. Malam yang penuh derai air mata ini akan selalu menjadi saksi hidup bagi manusia yang mau berpikir tentang kekuasaannya. Di malam ini, marilah kita berpikir sejenak tentang kehidupan yang bisa mengumpuli diri untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Pahit dan manisnya hidup yang dilalui akan terasa di saat pengakuan diri kepada Sang Khalik bisa tercurahkan, mencari dan terus berusaha dalam senjata utama manusia untuk menjadi insan yang berlumur ketakutan dan rasa rindu kepada Sang Pencipta alam semesta. Air mata saja tidak bisa menghapus dosa seorang hamba sebelum benar-benar kembali dan mampu berubah. Hari-hari yang dilalui akan menjadi kita ketika rasa cinta yang dimiliki manusia tercurah untuk Tuhan. Tangisan malam sangat berharga di mana semua orang masih tertidur pulas dan mengucapkan dari hamba kepada Tuhan yang terasa pada malam yang indah dengan menentukan semua permasalahan yang sedang kita hadapi. Genangan air mata malam ini terasa sekali ketika munajat yang dilakukan dengan bersungguh-sungguh. Aku hanya ingin kembali ke pangkuanmu, ya Allah. Ampunilah dosa-dosaku, jauhkanlah diri dari hal-hal yang jauhku dari sisimu. Hamba rindu cintamu, bimbing hamba ke jalanmu, tunjukkanlah jalan untukku hingga kau menjadikan orang-orang terpilih menjadi hamba yang bertakwa. Amin ya Rabbal Alamin.
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili al-zalimin bil-zalimin wa akhrijna min bainihim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bil-zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kemudian coba sekarang bukalah tutup secara perlahan. Buka tutup matamu. Oke, adik-adik sudah dibuka. Silakan untuk berdiri. Tidak berkumpul, tetap berdiri. Ya, dibuka tutup matanya, dibuka, boleh dibuka lalu berdiri. Lihat sekelilingmu. Oke. Siap? Tutup matanya, buka. Adik-adik sekalian, ada renungan tadi Diri, bukan kanan diri. hanya kamu untuk Buka semuanya. Ya, sekarang diri. tapi direnungkan Yuk, berdiri. berubah mulai detik ini sampai seterusnya berubah untuk berperilaku yang baik, terutama akhlak, moral, dan perilaku terhadap orang tua dan guru. Rubah ya lawan orang tua, tidak patuh terhadap guru,
dirubah. Jadi bukan hanya ditangisi, bukan teriak-teriak nangis seperti tadi. Bisa ya, adik-adikku? Bisa? Mudah-mudahan renungan tadi bisa mengetuk dan membuka hati adik-adik semua dan kita juga semua. Semoga kedepannya mulai detik ini kita akan berakhlak, bermoral dan beretika yang baik. Ya, adik-adik sekalian, karena sudah mau menjelang subuh, silakan untuk persiapan sholat subuh di tempat yang sebelah sana ya. Yang putri dulu, silakan ke ruangannya masing-masing. Putri, yang putra diam di tempat. Putra belum